Ekspresi kesembilan Tianzun sedikit berubah ketika tangannya disambar. Ini karena ia menemukan bahwa pada saat ini Doqi yang beredar di dalam tubuhnya menjadi lamban. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat sosok lansia yang bergantung di langit. Wajah familiar itu langsung menyebabkan ia berseru tanpa sadar. Yao Chen, tubuhmu, kau benar-benar memulihkan kekuatanmu. 9 Tianzun telah menemukan dengan pandangan bahwa tubuh Yalo saat ini tidak lagi memiliki bentuk ilusi seperti di masa lalu. Jelas itu adalah tubuh yang sebenarnya disertai aura yang menakutkan yang memenuhi tubuh Yalo. Guru, kamu sudah bangun. Xiaoyan buru-buru berbalik saat serangan ke-9 Tianzun diblokir. Ia melihat gurunya di belakang dan kegembiraan dengan cepat naik ke wajahnya. Iya, Yalo tersenyum sedikit ke arah Xiaoyan. Setelah itu ia perlahan berkata, anak kecil, kamu harus pergi dan membantu yang lain terlebih dahulu. Serahkan dia padaku. Xiaoyan merasa bahwa aura gurunya saat ini sangat menakutkan. Aura seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Tianzun ke-9 di depan dan Haiking saat itu tidak bisa dibandingkan dengan aura ini. Bahkan bisa dianggap sebagai yang terkuat yang pernah dirasakan Xiaoyan selama bertahun-tahun. Di dalam hatinya, Xiaoyan bertanya-tanya, apakah ini kekuatan guru pada puncaknya? Itu memang sangat kuat, tidak heran guru Yalo mampu memiliki reputasi seperti itu di dataran tengah saat itu. Kemudian Tianzun berkata, Yao Chen, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat bertarung dengan aula jiwa saya hanya karena Anda telah memulihkan kekuatan puncak Anda? Meskipun Tianzun ke-9 sangat ingin menghentikan Xiaoyan, ia mengerti bahwa Yao Chen di depannya sekali lagi kembali menjadi Yao Zun yang terkenal dari masa lalu. Bahkan dengan kekuatannya saat ini bukan tandingan Yalo. Yalo membalas perkataannya, aula jiwa bukan yang terkuat di dunia. Anda memiliki cukup banyak lawan yang kuat. Beberapa orang terjerat sampai mereka tidak berani menyerang secara acak. Selama orang-orang tertentu tidak melakukan intervensi, seseorang dari level Anda tidak dapat mengancam saya. Dengan sangat tegas Yalo mengatakan, hari ini aula jiwa telah meluncurkan kampanye besar melawan kami dan Anda telah melukai satu-satunya murid saya. Anda pada akhirnya harus membayar sedikit hutang ini. Situasi semakin memanas dan terjadi pertempuran antara keduanya. Pertempuran spektakuler di langit ini secara alami menarik perhatian para ahli dari kejauhan. Mereka mengenali Yalo dengan pandangan sekilas, banyak seruan bergema di tempat itu satu demi satu. Mereka yang mengenali Yao Chen bertanya-tanya, bukankah dikatakan bahwa Yao Chen telah kehilangan tubuhnya dan kekuatannya sangat berkurang? Dengan pemulihan kekuatan Yao Chen, kemungkinan bencana besar dari Pavilion Bintang Jatuh kali ini dapat diatasi. Bahkan reputasi dan kekuatan Pavilion Bintang Jatuh akan segera melambung. Kembalinya Yao Chen di dataran tengah jelas merupakan berita besar. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang bisa melampaui Yalo menjadi alkemis top di dataran tengah. Xiaoyan memperhatikan gurunya yang telah sepenuhnya menang. Ia sangat bahagia dengan gurunya telah mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Pavilion Bintang Jatuh tidak perlu khawatir dengan aula jiwa saat membalas dendam di masa depan. Seketika pandangan Xiaoyan menatap ke arah langit melihat bonekanya terus dikalahkan di bawah serangan sengit yang terus-menerus oleh Master Hitam. Walaupun tubuh bonekanya sangat keras, namun serangan dari Master itu mengakibatkan tubuhnya sedikit penyok. Sesaat kemudian pandangan Xiaoyan berbalik ke medan pertempuran antara Qinlin dan Master Putih. Ia tampak terkejut dengan pertempuran yang sangat intens. Xiaoyan merasakan aura dari ular surga kuno dan juga aura Qinlin agak sedikit brutal. Perasaan semacam itu seperti yang Xiaoyan rasakan pada saat di gua saat itu. Oleh karena itu ia mengerti bahwa Qinlin seharusnya meminjam kekuatan jiwa ular langit kuno. Kalau tidak, dengan kekuatannya tidak mungkin baginya terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api dengan Master Putih. Melihat situasi sekarang, menurut Xiaoyan seharusnya tidak ada bahaya selama Master Hitam Putih bisa ditahan. Dengan kekuatan kelompok Master Feng Zun dan Xiaozi, mereka harus mampu memblokir ahli kuat aula jiwa. Namun dalam situasi itu jumlah kematian terbesar terjadi pada murid biasa. Akan buruk jika berlarut-larut terlalu lama. Seketika itu juga Yalo membantai kedua Master Hitam Putih. Di bawah pembantaian oleh Yalo, para ahli dari aula jiwa menjadi ketakutan. Mereka melarikan diri ke segala arah. Tidak ada dari mereka yang berani untuk tetap bertahan di dunia binatang. Tianzun ke-9 itu memiliki ekspresi yang suram setelah melihat kehilangan yang mengerikan dari para ahli aula jiwa. Situasi pada dasarnya tidak terkendali dengan penampilan Yao Chen, namun ia tidak menyerah begitu saja. Tianzun berkata, Yao Chen, kamu baru saja memulihkan kekuatanmu dan pasti akan mengalami kesulitan untuk melepaskannya sepenuhnya.
Diri yang mulia ini hanya akan menonton apakah Anda dapat membalikan keadaan dengan kekuatan Anda dan menyelamatkan pavilion bintang jatuh. Kesembilan, Tianjun menghirup udara dalam-dalam, tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang menyilaukan dengan kecepatan seperti kilat. Segera garis retak spesial perlahan terbentuk. Saat garis celah spesial robek terbuka, aura mengerikan tulang dingin perlahan dipancarkan dari garis retak. Seseorang itu pun muncul dan berkata, "Bahkan Tianjun ke-8 ada di sini ya." Sosok putih akhirnya perlahan keluar dari ruang angkasa. Akhirnya itu muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tianjun ke-8 berkata, "Yao Chen ya." Mata sosok putih itu berhenti sejenak di tubuh Yalo di depan. Ia sedikit terkejut sebelum ia merasakan sesuatu. Ia berkata, "Kamu telah memulihkan kekuatanmu." Aula jiwa sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Masih belum yakin meskipun mengirim Tianjun ke-9. Tianjun ke-8 mengatakan, "Tidak heran dengan kekuatanmu sendiri, kamu memang bukan tandingannya. Sepertinya kerugian dari misi ini cukup besar." Ia melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri. Tianjun ke-9 berkata, dia baru saja mendapatkan tubuh. Meskipun kekuatannya telah pulih, ia akan mengalami kesulitan mencapai puncaknya. Saya sendiri mungkin tidak cukup, tetapi jika kami berdua bergandengan tangan, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang dikalahkan. Tianjun ke-8 membalas perkataannya, "Anda seharusnya tidak meremehkan orang tua ini." Tianjun ke-9 terlihat sangat sombong. Baginya ia adalah pemimpin misi. Jika gagal, kemungkinan dirinya akan mengalami kesulitan untuk mencapai puncak. Tianjun ke-8 mengetahui Tianjun ke-9 telah dikalahkan di tangannya saat itu. Hal itu menjadi titik lemahnya. Beberapa saat kemudian Tianjun ke-8 meminta Tianjun ke-9 untuk bekerja sama menyerang Yao Chen. Ia ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sekuat dulu. Menurut Tianjun ke-8, dengan keduanya menggabungkan kekuatannya akan mampu bertarung bahkan Dosun bintang 9. Saat ini Yalo baru saja memperoleh tubuhnya dan pasti tidak akan menggunakannya dengan sangat akrab. 9, Tianjun menggempalkan tangannya. Tiba-tiba fluktuasi besar dan kuat menyebar dari tangannya, mengakibatkan seluruh tempat menjadi lembab. Tetesan hujan terbentuk entah dari mana. Sekilas mereka penuh sesak dan tampak meregang tanpa henti. Xiaoyan melihat tetesan air hujan di depannya, kemudian tangannya meraih salah satu dari mereka. Ia terkejut menemukan bahwa bagian dalam air hujan ini mengandung energi afinitas air yang sangat padat. Meskipun jenis energi ini tampak lembut dan tenang, ia memiliki sifat erosi yang sangat kuat berdarah. Dugaan Xiaoyan, jika tetesan rintik hujan aneh ini ditembakkan dengan kecepatan tinggi, itu mungkin akan dengan mudah dapat menembus pertahanan Doqi dari ahli Donghuang. Xiaoyan berbicara di dalam hatinya. Saat ini ia memiliki kekuatan bintang 2 Dosun. Setelah melepaskan api langit 3 perubahan misterius, ia hanya mampu mencapai kekuatan bintang 4 Dosun. Karena bahan yang digunakan untuk melepaskan api langit 3 perubahan misterius adalah jenis api surgawi, jika itu adalah api lain, kemungkinan ia tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Selain itu, meskipun Xiaoyan telah mencapai kekuatan Dosun bintang 4, ia hanya memiliki 2 metode untuk membunuh seseorang dari kekuatan hantu tua Zaixing. Salah satunya adalah menggabungkan api lotus pemusnah dengan api surgawi. Yang lainnya mengandalkan teknik keterampilan bertarung surgawi. Dari sini orang bisa tahu betapa hebatnya perbedaan antara level dalam kelas Dosun. Jika seseorang tidak memiliki teknik khusus, cukup sulit untuk bertarung di seluruh level. Yalo berdiri di udara di langit yang jauh. Matanya tenang saat ia melihat tetesan hujan misterius yang menyebar di langit. Setiap tetesan air hujan yang muncul akan meledak begitu terbentuk. Kekuatan keterampilan Du yang digabungkan oleh 2 ahli aula jiwa tingkat elit untuk melepaskannya sudah cukup untuk menghancurkan jiwa seseorang. 2 ahli aula jiwa sesumbar. Apakah Yao Chen memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungannya? Ke-9, Tianjun tanpa sadar tertawa dingin di hadapan ketenangan Yalo. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Sesaat kemudian wajahnya tiba-tiba merah. Setengguk darah segar dimuntahkan dan ditembakkan ke bola es besar. Ekspresi Xiaoyan tampak suram saat ia menyaksikan bola es raksasa dari puncak gunung. Matanya tertuju pada Yalo yang belum bergerak. Semua bertanya-tanya apakah serangan yang menakutkan. Kepala pavilion, bisakah dia menghalanginya? Semua murid pavilion bintang jatuh sangat tegang saat ini di hadapan kekuatan yang mengerikan itu. Bahkan seluruh pegunungan itu menjadi sangat kecil. Pada saat seperti itu yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada Yalo. Mereka berkata dengan sangat tegas, "Hari ini kamu dan pavilion bintang jatuh akan dihancurkan di bawah kekuatan gabungan dari kita berdua."
Senyum sedingin es muncul di wajah duet Tianjun ke-9 ketika mereka melihat bahwa Yalo sebenarnya berpikir untuk menerima bola es ini dengan paksa. Secara mengejutkan, Yalo hanya mengucapkan dengan tegas berhenti. Semua orang terpana melihat bola es yang berputar cepat tiba-tiba berhenti ketika masih agak jauh dari Yalo. Seluruh gunung sunyi senyap. Duo Tianjun ke-9 itu memiliki ekspresi kusam pada saat itu. Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan ahli di puncak kelas Dosun tidak berhenti sesuka hatinya. Yalo berkata, "Aku saat ini memang tidak bisa melepaskan kekuatan penuhku, namun itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian berdua. Aku saat ini tidak lagi berada di puncak kelas Dosun, sebaliknya itu adalah Bansen." Pada saat ini tampaknya seolah-olah doki dalam tubuh mereka berhenti beredar. Wajah mereka kusam ketika melihat orang tua di kejauhan telah menghentikan bola es dengan satu tangan. Bansen mungkin orang lain menemukan level ini sangat asing, namun Tianjun ke-9 dan ke-8 cukup akrab dengannya karena level ini disebut jurang keputusasaan oleh banyak ahli puncak di kelas Dosun. Sebagian besar ahli di dunia yang mencapai puncak kelas Dosun akhirnya berhenti di tepi kelas Bansen ini. Apa yang disebut tingkat Bansen ini juga merupakan keadaan yang diimpikan oleh Tianjun ke-9 dan ke-8. Namun hati mereka mengerti betapa sulitnya mencapai level ini. Mungkin mereka tidak benar-benar dapat mencapainya bahkan jika mereka harus menggunakan seluruh hidup mereka. Master Feng Zun dan yang lainnya tercengang ketika mereka menyaksikan sosok itu. Lama kemudian sukacita liar akhirnya muncul di hati mereka. Yalo yang telah maju ke Bansen kemungkinan akan menyapu seluruh dataran tengah. Reputasi dan kekuatan Pavilion Bintang Jatuh di masa depan akan melambung dengan cara menakutkan dalam waktu yang singkat. Aula jiwa mungkin menakutkan, tetapi Pavilion Bintang Jatuh di masa depan bukan lagi sesuatu yang bisa mereka hancurkan. Seseorang ahli di kelas Bansen adalah seseorang yang bahkan aula jiwa harus memperlakukannya dengan serius. Reputasi dan pengaruhnya kemungkinan besar tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Xiaoyan memiliki wajah gembira saat ia berdiri di puncak gunung. Terobosan gurunya dari puncak kelas Dosun dan kemajuan ke tingkat Bansen telah jauh melebihi harapannya. Meskipun bahan-bahan yang ia pilih untuk memperbaiki tubuh gurunya semuanya berkualitas tinggi, bahkan ia menambahkan lengan doseng pada akhirnya bisa membuat gurunya melakukan terobosan. Yalo berdiri di langit yang jauh, tatapannya tenang saat ia melirik duet Tianjun ke-9 yang jauh. Beberapa saat kemudian akhirnya terdengar suara retak di tengah suara Yalo yang samar-samar dan tiba-tiba pecah. Ketika bola es pecah, badai energi segera menyapu. Namun badai ini berhenti tiba-tiba setelah menyebar ke jarak tertentu. Yalo tidak hanya menghancurkan bola es, bahkan secara langsung menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuh mereka. Saat ini Yalo bukanlah tandingannya. Sesaat kemudian ke-9 Tianjun menekan emosi di dalam hatinya. Ekspresinya berubah menjadi pucat setelah melihat level Yalo saat ini. Oleh karena itu ia mengerti bahwa misi hari ini dapat dianggap benar-benar gagal. Saat ini Yalo berada di kelas yang sangat berbeda dari kelas Dosun. Meskipun itu hanya Bansen, tetapi kekuatan gabungan dua ahli puncak kelas Dosun akan mengalami kesulitan mengalahkannya. Tianjun ke-9 tidak ada pilihan lain selain mundur. Seketika ia berteriak untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tianjun ke-9 mengatakan dengan tegas dia saat ini sudah maju ke Bansen. Bahkan jika kami berdua bergandengan tangan, kami tidak akan cocok untuknya. Jika Anda ingin tetap tinggal dan mencari kematian Anda sendiri, saya tidak akan bergabung dengan Anda. Untungnya Tianjun ke-8 bukan orang yang gegabah. Ia juga mengerti bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk membalikan keadaan untuk misi hari ini. Mereka pada akhirnya pergi melarikan diri. Yalo di langit yang jauh tersenyum tipis ketika ia melihat situasi ini. Situasi saat ini Pavilion Bintang Jatuh telah aman. Semua ahli dari aula jiwa telah menghilang. Meskipun Yalo telah menghentikan upaya aula jiwa untuk menghancurkan fraksi, Pavilion Bintang Jatuh telah kehilangan banyak murid. Yalo mengatakan, jika bukan karena aku baru saja ke Bansen dan fondasiku tidak stabil, aku akan mengubur mereka berdua dengan semua orang yang telah meninggal.